Salam jumpa sahabat bolang. Apa kabar? Kiranya sahabat bolang dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini bolang mau menyampaikan sebuah tips, yaitu tips untuk mengusir binatang-binatang yang tidak kita kehendaki, yang masuk maupun yang berada di dalam rumah kita. Seperti kita ketahui, tikus adalah binatang yang tentu saja sangat kita tidak kehendaki berada di rumah kita. Namun demikian kita juga seringkali dibuat kewalahan dengan tikus-tikus itu. Tikus-tikus bisa merusak barang-barang di rumah kita, bisa menebarkan penyakit, bisa meninggalkan kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. Bolang pernah mencoba mengatasi tikus itu dengan memakai lem tikus, teman-teman. Tapi hasilnya ternyata tidak begitu efektif. Dan bahkan bisa mengganggu ketika lem itu terkena tikus, tetapi tikusnya tidak menempel dengan kuat, sehingga ketika tikus itu berjalan-jalan lemnya tercecer di mana-mana. Dan itu bolang rasakan sangat mengganggu, teman-teman. Kemudian saya juga pernah mencoba memakai jebakan tikus yang berupa kurungan. Pernah jebakan itu berhasil menangkap beberapa tikus. Bahkan dalam satu malam bisa beberapa tikus masuk ke dalamnya. Tetapi ada satu tikus yang sangat bandel, mungkin termasuk tikus yang cerdas, teman-teman. Tikus ini beberapa hari saya coba jebak pakai kurungan perangkap tikus itu, memakai berbagai jenis umpan, namun juga tidak berhasil. Bahkan tikus itu seliwar-seliwer lewat gitu, seperti menantang saya, teman-teman. Lalu kemudian saya pakai umpan. Beberapa hari umpan racun itu juga tidak dimakan oleh tikus itu. Lalu saya juga pernah mencoba pakai cairan pengusir tikus yang saya beli secara online. Saya beli memakai yang 2 jenis aroma. Setelah saya coba, saya semprotkan ke beberapa tempat di mana tikus itu sering berada. Ternyata juga tidak mempan, teman-teman. Jadi tikusnya masih kelihatan berseliweran. Satu ekor tikus yang bandel itu tidak berhasil untuk diusir. Hingga suatu saat saya terbersit dan teringat akan bahan yang mudah kita dapatkan dan sering kita pakai untuk kesehatan kita, yaitu minyak kayu putih. Saya mencoba, barangkali aroma dari minyak kayu putih itu akan menyengat dan tidak disukai tikus. Itu hanya coba-coba, teman-teman, karena saya juga belum mencari referensi, dan itu tiba-tiba teringat saja. Lalu saya campurkan minyak kayu putih itu dengan air supaya tidak terlalu boros. Jadi saya pakai alat semprotan yang saya beli di kios yang menjual perlengkapan burung piaraan. Saya beli semprotan, lalu saya tuangkan air, kemudian saya kucurkan minyak kayu putihnya beberapa, kemudian saya kocok-kocok, lalu saya semprotkan di tempat-tempat yang biasanya tikus itu berada. Bahkan di tempat yang biasanya tikus besar atau
istilahnya tikus werok atau tikus got, itu pun ternyata juga berhasil teman-teman. Jadi tikus werok atau tikus gotnya itu ternyata tidak berkunjung lagi ke rumah saya. Yang biasanya ada suatu tempat di sudut itu yang biasa dikunjungi oleh tikus werok itu. Dan ternyata tikus satu yang bandel di dalam rumah saya itu pun berhasil tidak muncul lagi teman-teman. Jadi ramuan ini sangat sederhana, sangat higienis, dan ternyata sangat efektif. Untuk aplikasinya silakan teman-teman menyimak video saya ini. Terima kasih, selamat mencoba. Selain bermanfaat untuk mengusir tikus ataupun kucing, ini juga bisa bermanfaat untuk menyemproti tempat sampah yang ada di dalam rumah kita maupun di luar, supaya tidak ditumbuhi atau dihinggapi lalat dan larva-larva lalat. Dan bila sudah muncul larva lalat, kita semprot memakai ramuan ini, maka larva-larva juga akan mati teman-teman. Jadi ramuan ini adalah ramuan serbaguna yang bisa kita manfaatkan serta tidak membahayakan kesehatan kita, karena seperti kita tahu manfaat dari minyak kayu putih ini sangat banyak untuk kesehatan kita. Bahkan untuk anak-anak juga baik. Untuk mengusir semut atau membunuh semut juga bisa. Untuk mengusir kecoa dan membunuh kecoa juga bisa. Silakan teman-teman nanti bisa mencobanya, dan semoga akan bisa efektif dan bermanfaat untuk rumah kita. Berikut ini perlengkapannya para sahabat. Jadi ini ada sebuah alat semprot yang isinya mungkin sekitar hampir 1 liter. Bisa juga memakai alat semprot yang seperti ini yang ringan, dan ini minyak kayu putih, serta ini untuk airnya. Jadi kita campurkan air, kita masukkan ke dalam alat semprot, kemudian kita kucurkan minyak kayu putih sesuai kebutuhan. Semakin banyak akan semakin efektif, tapi tentu juga akan semakin boros ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengatur sendiri untuk kebutuhannya. Kita langsung saja masukkan dulu minyak kayu putihnya ke dalam alat semprot ini. Ini mendesis karena masih ada sisa gas yang belum terbuang teman-teman. Ya, kita buka pelan-pelan. Lalu kita tuangkan airnya. Untuk airnya jangan sampai penuh, karena nanti dibutuhkan ruangan untuk gas yang dipompa, sehingga supaya air bisa disemprotkan. Ini secukupnya. Lalu kita kucurkan minyak kayu putih secukupnya juga. Jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak, nanti bisa boros ya teman-teman. Kecuali yang punya minyak kayu putih banyak. Lalu kita masukkan untuk nozzle-nya, kita putar. Alat semprot ini bisa dibeli di kios-kios penjual perlengkapan burung ya teman-teman. Alat ini biasa dipakai untuk memandikan burung-burung piaraan.
di rumah. Ini tinggal dipompa saja penggunaannya. Ya, pompanya juga mudah. Kalau sudah terasa berat berarti sudah cukup. Ini bisa kita semprotkan. Untuk semprotannya bisa kita atur di ujung nozzle ini, apakah semprotan lurus ataukah semprotan lembut. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga untuk alat semprot yang satu ini, yang kecil, caranya juga sama. Kalau ini tidak pakai pompa, nih pompanya manual. Kita masukkan airnya. Kita tuang dulu minyak kayu putihnya. Lalu kita tambahi air. Kalau ini diisi penuh tidak apa-apa teman-teman, karena tidak membutuhkan ruang untuk gas yang dipompakan. Oh ya, untuk pemakaian ramuan ini kita harus kocok dulu ya teman-teman, supaya minyak kayu putihnya mencampur dengan air. Jadi setiap kita mau semprotkan, kita kocok dulu supaya minyak kayu putihnya mencampur dengan air. Ini juga sama, nozzle-nya bisa kita sesuaikan kebutuhan. Ini kita kocok juga. Lalu siap untuk kita semprotkan di tempat-tempat di mana yang akan biasa dilalui oleh binatang-binatang yang kita tidak ingin kehadiran. Selama ini campuran minyak kayu putih dengan air cukup efektif untuk mengusir tikus yang membandel di rumah, karena lem tikus, racun tikus, bahkan perangkap tikus pun juga kesulitan untuk menangkap tikus yang bandel. Kalau kita beri racun, nanti bisa mati di sembarang tempat dan meninggalkan bau yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dengan campuran minyak kayu putih dan air, maka tikus akan pergi teman-teman. Bahkan tikus yang membandel sekalipun, dan juga tikus besar atau werok, akan menjauhi tempat-tempat yang kita semprot dengan ramuan ini. Dan juga untuk kucing-kucing, kucing liar, kucing tetangga yang kita tidak ingin meninggalkan kotoran di sekitar rumah kita maupun dalam kita bisa pakai campuran minyak kayu putih dan air ini agar kucing tidak masuk dan juga meninggalkan kotoran di rumah kita. Demikian teman-teman, sangat mudah bukan untuk kita mengatasi hewan-hewan yang tidak kita inginkan mengganggu di rumah maupun lingkungan kita. Kalau untuk kebutuhan satu kampung, mungkin alat semprotnya bisa memakai yang volume isinya lebih banyak. Untuk alat semprot yang lebih besar itu juga dijual di kios-kios yang menjual perlengkapan burung. Demikian teman-teman, tips kali ini semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.